Oke, pada kesempatan kali ini di sini ini agak berbeda ya. Mungkin ini baru kali ini ataupun di beberapa video yang lain ini baru ini ya. Kita akan coba sesuatu yang fenomenal di mana di sini kita akan mencoba secara langsung. Karena kemarin kita sudah berikan pada kalian penjelasan bahwa si GarageBand yang ada di sini teman-teman, jadi aplikasi ini yang ada di sini tuh free, totally free, gratis. Nah, lalu di sini saya tuh kan berpikir, apakah ini tuh dia bisa dikombinasikan dengan MIDI controller, teman-teman. Nah, jadi kan di sini untuk si iPad ini dia memiliki output dan inputnya itu dia Type C ya. Jadi Type C yang ada di sini itu bisa output dan bisa juga input, teman-teman. Ya, outputnya itu untuk grafis juga dia bisa. Kemarin kita udah coba, kalian bisa tonton di video yang sebelumnya. Kita coba secara langsung, teman-teman, dengan si iPad yang paling murah ini. Ya, paling murah di versinya saat ini, bro. Itu kita tidak bicara dengan yang lebih tinggi ya, atau spek-spek pro yang mungkin lebih lama ya. Dan mungkin di beberapa video yang akan datang mungkin kita akan coba bahas kenapa kok aku itu beli yang ini gitu ya, teman-teman, dengan berbagai macam perhitungan lainnya, termasuk yang kalau kenapa bang kok nggak beli yang pro saja, pro yang lama, misalnya yang keluaran lama itu kan mesti murah, kenapa kok tidak beli yang Air, tidak beli yang ini dan itu dan lain sebagainya. Kalau yang sebelumnya yang aku bandingkan sama yang generasi yang iPad ya, sama-sama iPad generasi ke 10 atau ke 9, nah udah jelaskan di video yang pertama, kalian bisa lihat di situ. Nah, tetapi kalau misalnya perbandingannya dengan yang Pro sama yang Air, kenapa kok nggak ambil yang itu kayak gitu? Oke, mungkin nanti di pembahasan lainnya, bro. Nah, sekarang di sini kita akan bahas di sini nih. Jadi kita akan bahas seputar GarageBand ini karena ini cukup menarik. Kenapa? Karena gratis dan ini cukup powerful. Banyak sekali instrumen yang ada di sini. Kalian bisa mainkan drum, bisa mainkan ya banyak banget, teman-teman. Bisa mainkan bahkan ini bisa kayak gini nih, teman-teman. Jadi semacam kayak DAW gitu ya. Dan ya, ini bisa ada sound library-nya dan kita bisa download aset yang ada di sini free, gratis. Ini cukup menarik banget, teman-teman. Just like that. Lalu, apakah di sini itu kita bisa konekkan ke MIDI controller? Kita akan coba secara langsung. Oke. Sekarang kan di sini kita punyanya kan Type C ya, teman-teman. Kalau Type C ini ketika di sini oke, aku kan di sini kan ini pernah tak bahas sebelumnya di Chromebook juga ya, teman-teman. Jadi di yang biasanya di komputer ya, karena ini memang tak gunakan biasanya gitu ya. Ini kan dia pakai type tipe A ya, USB tipe A, teman-teman, seperti ini. Nah, artinya kalau misalnya kita mau taruh ke type C gitu ya, teman-teman, kita butuh yang namanya adapter semacam ini nih. Jadi ini adalah adapter yang kita gunakan untuk bisa connect ke interface Type C yang ada di berbagai macam perangkat ya, entah itu di Android atau di iPad. Nah, di sini kita akan coba secara langsung kira-kira bagaimana, apakah delay, apakah nantinya itu dia bisa terhubung ya, yang pertama ya, terhubung atau enggak, delaynya seperti apa gitu ya, teman-teman. Dan kira-kira kalau ketika kita mainkannya apakah seamless. Nah, seperti itu ya dengan ini. Dan ini yang aku beli itu dia merek Orico, teman-teman. Marketplace kalau misalnya ada nanti tak tempel di deskripsi biasa ya. Dan ini tuh dia USB 3.0. Selain dia transfer data, teman-teman, karena di sini itu kan untuk powernya itu ya cuman ini dari USB ini gitu ya. Tentu nanti akan ada beberapa faktor yang akan jadi pertimbangan juga ya. Yang pertama, selain di sini tadi ya kita mau lihat delay atau tidaknya, tentu untuk baterai ya, teman-teman ya. Baterai, karena baterainya dia akan langsung memakai baterai si iPad ya, kalau misalnya ini bisa, teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita akan coba. Oke, ini udah tak hubungkan karena ini kecil, teman-teman. Di sini ininya tidak terlalu panjang sehingga di situ untuk si iPad-nya tak copot dulu dari casingnya, teman-teman, seperti ini. Kita akan coba hubungkan dulu ya, teman-teman, seperti itu. Oke, sudah kita hubungkan, teman-teman, seperti ini. Dan sebenarnya tidak kayak gini ya. Ini harusnya kan ini kalau misalnya ini posisinya dicopot ataupun dia di casing kayak gitu, dia bisa di sini ya. Karena ini memang ada area khusus untuk kita itu naruh tablet ataupun smartphone di sini ya, si Samsung Carbon ini. Nah, ini sudah terhubung, teman-teman. Sekarang tinggal kita di sini hidupkan. Oh,
bisa hidup ternyata teman-teman di sini. Oke, kita ini udah posisinya kita buka si GarageBand ya teman-teman ya, seperti ini. Sekarang kita akan coba pakai drum dulu teman-teman. Nah, ini pakai drum ya. Pastikan kalau misalnya di sini belum suaranya belum muncul teman-teman, kalian cek juga di bagian sini nih. Jadi di bagian panel pusat ya, di sini pastikan sudah nyala ya, jangan kayak gini ya. Kalau ini kan mute. Nah, jadi ini paling enggak senyaman kalian aja untuk suaranya bro, kayak segini. Nah, kita akan coba langsung. Nah, ini kan sudah nyala nih, ternyata tidak mau teman-teman. Wih, mau, ternyata mau. Tetapi dia tombol yang ini, teman-teman. Tapi di situ nggak ini ya, dia. Nah, tetapi di sini dia sudah terhubung dulu, teman-teman. Yang terpenting dia terhubung ya. Ini untuk iPad yang basic ya, teman-teman ya. Basic ini bisa kayak gini. Seperti ini karena bisa, teman-teman. A16. Oke, ya tentunya saya rasa untuk yang lebih tinggi dari itu spesifikasinya itu akan bisa juga sih. Nah, kalau misalnya Bang, bagaimana kalau misalnya di sini portnya Lightning, kalian tinggal beli aja di sini untuk yang ke Lightning ya, teman-teman ya. Mungkin di iPad entah itu Air ataupun yang Pro yang lama ya, yang itu kan lebih tinggi ya. Itu mungkin mereka masih pakai ya, mungkin ya, karena aku nggak tahu juga gitu ya. Pakai Lightning ya, kalian beli yang Lightning gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini bisa. Sekarang kita akan langsung ganti ke yang sewajarnya ya. Jadi ke keyboard, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita akan langsung aja coba teman-teman seperti ini ya. Nanti mungkin kita akan bahas juga ini secara khusus ya teman-teman ya. Jadi entah itu di live ataupun di video, kita akan coba bahas di sini secara khusus. Dan untuk kali ini kita hanya fokus ke MIDI controller saja. Wow, bisa teman-teman, ternyata ini bisa. Nah, hanya aja perbedaannya adalah kalau di sini karena ini mungkin dia nyala velocity-nya teman-teman. Tuh kan, bener ya, tuh. Jadi ini velocity-nya nyala ya teman-teman. Ternyata dia juga menghitung velocity yang ada di sini nih. Sekarang kita akan coba untuk ganti ya untuk velocity-nya yang ada di sini nih. Velocity ini teman-teman, curve. Kita ganti karena ini untuk satu itu kan biasanya yang kalau misalnya kita kayak pengen agar kita itu kayak mainkan piano yang itulah ya, yang biasa dibuat konser. Kayak gitu kita pakai velocity itu ya teman. Kalau misalnya pengen normal itu ke 4 teman-teman, seperti itu, lalu di enter, setelah itu ke edit ya, seperti itu. Kita akan coba langsung, tuh kan, just like that. Jadi ternyata di sini untuk si iPad ini dia juga menghitung velocity-nya gitu loh teman-teman ya. Jadi tidak hanya tekan aja seperti ini, ternyata juga wah, ini sih ngeri ya teman-teman ya. Bahkan di sini kan dia bisa buat ngerekod ya teman-teman ya, seperti ini ya. Dia bisa rekod ya. Bentar, sebentar. Ini bentar, ini kayaknya rekotanku yang kemarin deh. Oh iya, dan di bagian sini teman-teman, kalian lihat di sini juga ada pengaturan. Di sini untuk trackman ini ada plugin. Wow, ada kompresor juga, ada pluginnya juga. Ternyata di sini kita bisa tambahkan ya teman-teman. Di sini ternyata kita bisa tambahkan berbagai macam plugin, efek dan lain sebagainya. Itu keren banget ya, ngeri loh. Ini bisa buat produksi ini ya, bisa buat produksi instrumental ini teman-teman. Bentar, aku juga masih belum terlalu banyak explore di sini ya, jujur aja. Tapi aku punya basicnya ini gitu ya. Mungkin nanti kita akan coba makanya di situ nanti ya ke pembahasan yang lebih khusus, just like that. Keren. Ini kita akan coba buat new ya teman-teman. Ini my song bandnya ini kita hapus saja, delete. Oke, kita akan langsung masuk ke buat kembalinya gimana ini? Oh ya, itu tadi ya. Lalu kita seperti ini. Oke, kita kembalikan ke mode ini, lalu kita record.
Apakah ini ada ini ya, ada batasan ya teman-teman? Tadi soalnya ketika kita rekam, lalu kita udah masuk ke beberapa saat itu dia tiba-tiba ngeplay teman-teman. Apakah ini loop ya? Oh mungkin ini batasannya teman-teman ya, 1 sampai 8 kita mungkin bisa atur ya teman-teman ya. Di sini mungkin bisa atur untuk time signature, tempo dan lain sebagainya. Di sini termasuk length dari ini ya. Oke, tapi di sini bisa teman-teman ya, seperti ini ya. Kita bisa rekap. Dan kalau kayak gini tuh biasanya dia juga akan bisa diganti untuk bentar. Nah, ini ya. Ini untuk ininya, teman-teman. Ya, kayak di FL Studio persis loh. Di sini kita bisa ganti instrumen ya kali ya. Bentar, ini apakah bisa diganti instrumennya di sini ya? Kita ganti classical grand deh. Tuh kan? Jadi dia nyimpennya itu dalam bentuk MIDI juga teman-teman. Karena kalau MIDI itu kita bisa langsung ganti-ganti instrumen ya di situ. Ini jadi metal nih. Kita coba pakai metal nih. Keren sih ya. Wow, ini keren sih. Ini ternyata ini untuk delay ya. Untuk masalah delaynya ini benar-benar nggak kelihatan loh bro. Tuh, ketika kita tekan kayak gini teman-teman, ini benar-benar tuh kan. Ini delaynya nggak kelihatan banget loh teman-teman ya, seperti ini. Tuh kan. Kita bisa mainkan transport coba ya. Wow, keren banget. Ini transpose juga bisa main loh di sini. Tuh kan. Oke, kita udah mencoba secara langsung di sini ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa dengarkan sendiri, teman-teman. Jadi ketika kita ini ya, gerakannya itu benar-benar real time loh. Jadi untuk delaynya nggak kelihatan, bro. Nggak kelihatan, nggak kedengeran juga delaynya gitu ya. Jadi seakan-akan ini real time. Wow, ngeri sih ini ya teman-teman. Ini ngeri banget nih, ngeri. Ini ngeri banget teman-teman. Jujur aja ya teman-teman, seperti itu. Dan ini oke, ini lebih mantap kalau misalnya memang kita itu atur velocity-nya ke yang normal biasa teman-teman ya, 31 gitu ya teman-teman ya. Itu kita bisa menikmati tekanannya gitu ya. Kita tinggal ini kita keraskan aja seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita main velocity. Oke, kita akan coba konekkan ini memakai Bluetooth ya sekarang teman-teman. Jadi oke, ini kita udah coba, ini udah clear. Sekarang kita akan coba konekkan ke situ nih. Oke, kita akan coba konekkan ke sound. Oke, di sini kita akan coba pakai ini ya, Bluetooth ini teman-teman. Jadi kita akan menjadikan sound kita itu dia support Bluetooth ya, teman-teman, seperti itu. Oke, di sini sudah tak konekkan ke power bank dan ini langsung masuk ke aux. Oke, kita akan langsung coba, bro. Kita nyalakan. Oke, sudah kita atur dan sekarang kita tinggal konekkan saja di sini karena ini dia support Bluetooth ya. Kita akan konekkan dulu teman-teman di sini. Kita konekkan ke
device Bluetoothnya. Di sini kalian lihat ini musik adapter itu adalah dari situ ya. Wireless music adapter itu dari itu tadi teman-teman. Jadi ini langsung terkoneksi. Ini cukup bagus ya teman-teman. Kalian misalnya kalau pengen Oke, jadi untuk link pembelian biasa ya, kalian bisa langsung ke deskripsi saja bro. Oke, kalau misalnya aku ketemu ya, pas tak ketemu nanti kita akan taruh di situ bro. Oke, nah kita sudah terhubung nih teman-teman, kita udah terhubung ke situ ya, ke speaker kita. Di sini kita lihat di bagian sini nih teman-teman. Nah ini dia, apakah ini sudah masuk ke sini? Kita akan lihat ke GarageBand dulu. Oke, kita naikkan. Jadi kalau misalnya dia itu connect ke Bluetooth, dia connect ke Bluetooth, dia akan otomatis masuk ke Bluetoothnya itu ya, audio Bluetooth. Nah kalau kalian pengen ke internal lagi, ya tinggal kalian ganti di sini teman-teman, di bagian sini ya. Jadi di ini ya, di bagian atas ini. Jadi sebelumnya juga aku udah berikan di tipsnya. Jadi di beberapa tips ya, 30 tips atau gimana itu yang di Aman 7 News, dan di sini kalian ganti ke iPad kalau misalnya kalian pengen ke sini. Nah, kalau kalian pengen ke situ lagi, ya tinggal ganti di sini langsung ke wireless. Jadi seamless juga sih sebenarnya, teman-teman. Nah, cuman di sini ternyata itu tadi ada peringatan ya, itu akan bikin delay. Ternyata bener teman-teman. Jadi ketika kita itu ini ubah karena kalau misalnya kalian pengen ke situ langsung, sebenarnya ini kalau dia ada jack 3,5 itu mungkin dia bisa langsung ya, karena di sini untuk Type-C dia sudah dipakai ya, untuk ini gitu ya. Jadi ini kita tidak bisa gunakan untuk si speaker gitu loh teman-teman ya, seperti itu bro. Dan ya ini adalah jawabannya secara langsung bahwa ketika kita itu pakai speaker seperti itu Bluetooth ya, mungkin kalau untuk versi Bluetooth dan yaitu versi Bluetoothnya itu lebih tinggi mungkin ya, itu Bluetooth 5 soalnya ya. Bluetooth 5 itu aja dia kayak gini loh, delay banget teman-teman, delay. Kita akan ubah pakai ini deh ya, velocity kita ganti ke 4. Oke, edit. Oke, delay banget. Oke, sudah teman-teman. Jadi ini kita sudah mendapatkan kesimpulan ya. Jadi ketika kita itu ubah jadi ke speaker eksternal dan kita pakai koneksi Bluetooth, itu bakalan mempengaruhi dan itu membuat delay teman-teman, seperti itu. Oke gitu ya bro, sehingga di sini not worth it lah ya kalau kita pakai speaker eksternal, karena di sini tidak ada port lain selain Type-C yang udah kita pakai ini. Jadi it's not possible maybe ya, kecuali kalian punya alat yang mungkin lebih canggih di situ ya, bisa connect tanpa delay untuk perangkatnya gitu ya teman-teman. Karena di situ kan kita juga itu yang jelas di sini kita tidak bisa nih ya pukul rata, misalnya pakai perangkat connect secara wireless itu dia akan delay kayak gini ya, tidak bisa juga ya. Maksudnya kalau misalnya ada perangkat yang mungkin lebih mahal, lebih gahar lagi gitu ya teman-teman, itu mungkin akan bisa mematahkan kesimpulan ini gitu ya. Tapi untuk saat ini dan kita batasi ya di situ ya. Terus sama itu tadi untuk adapter Bluetoothnya, jadi kita ubah jadi agar bisa koneksi ke Bluetooth gitu ya teman-teman. Dan itu saya rasa itu jauh lebih stabil biasanya kalau misalnya kita itu pakai untuk dengerin biasa teman-teman. Jadi murotal misalnya kayak gitu, itu biasanya akan lancar teman-teman. Jadi untuk yang itu tadi adapternya itu lebih baik dari adapter sebelumnya yang aku beli ya teman-teman. Jadi itu kan harganya sekitar 20 ribuan dan itu dia bisa connect langsung ke aux ya. Jadi dari situ itu dia langsung connect ke situ. Seperti itu sih ya teman-teman. Jadi ketika kita pakai Bluetooth ternyata itu ini bener-bener delay banget, delaynya lumayan banyak banget teman-teman. Tuh. Ya beberapa waktu di sini mungkin bisa agak tidak delay, tapi cepet ya teman-teman ya. Tapi tetap aja teman-teman, tetap aja di sini aku merasakan ini delay ya teman-teman ya, merasakan ini delay. Berbeda ketika kita pakai ini ya internal. Jadi ya ini oke. Di sini ketika kalian pengen bermain dengan nyaman kayak gitu, ini kalian bisa memakai internal saja teman-teman. Jadi tidak usah memakai si koneksi Bluetoothnya teman-teman. Seperti itu sih ya, saya rasa ya teman-teman. Dan kalau misalnya di sini kalian udah mau disconnect ya,
kalian mau putuskan koneksi dari perangkat kalian ke Bluetooth ya, perangkat Bluetooth speaker gitu ya teman-teman, kalian bisa langsung pakai ini langsung aja di sini. Klik aja di bagian pentung ini atau ada pentung atau apa ini ya. Seperti itu langsung di sini kita forget saja teman-teman. Kita forget sudah, maka dia tidak akan terhubung lagi gitu ya. Sudah dilupakan. Nah, seperti itu kita bisa loh, ini tuh jauh-jauh lebih enak pakai ini teman-teman. Kita ganti lagi velocity jadi 1, enter. Aku paling suka ini ya teman-teman ya, jadi aku paling suka itu kayak velocity-nya itu jadi 1 ini kalau di sini di Carbon 49, karena kita kayak berasa feel-nya itu main piano beneran ya. Just like that. Oke, jadi kira-kira itu pembahasan kita secara langsung di sini sampai di kesimpulan, dan kita udah coba di speaker juga, itu udah full ya teman-teman. Dan sekarang ya di sini paling normal pakai internal saja bro. Oke, seperti itu, dan semoga ini bermanfaat buat kalian dan ini menambah pembahasan kita di iPad A16 ini bro. Oke, thank you very much. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang tak taruh sini teman-teman, gak ada tempatnya gitu ya. Jadi ini kalau misalnya aku mau main ya sudah di sini. Jadi emang bener-bener gak ada feel nyaman-nyamannya, cuman ya kita sambil merem aja kayak gitu. Mainnya sambil merem aja sih kayak gini ya teman-teman. Karena memang ya ini nggak ada tempat lagi di situ ya. Jadi kita taruh di bawah sini teman-teman, di situ bro. Karena yang paling penting sih ya kalau misalnya kayak gini tuh aku merasakan nada yang ada di sini nih. Jadi kita bisa benar-benar merasakan apa yang kita tekan kayak gini, teng. Itu juga bisa menjadi sarana refreshing ya, refreshing bro, seperti itu. Kita memainkan kayak gini, kita mendengarkan alunan dari tekanan kita sendiri, just like seperti kayaknya ini buat nah ini buat cover, buat cover lah. Ya, BTW di sini kalau misalnya kalian mau copot ya, di sini pastikan di sini kalian matikan dulu teman-teman. Jadi jangan kalian copot dulu ya. Prosedur. Nah, seperti ini. Sudah teman-teman. Kayak gitu sudah ini jauh lebih aman ya. Terutama ini bagus untuk koneksi ini teman-teman, seperti itu, bro. Jadi biar tidak gampang rusak ya.